Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini dari Disnaker kebagian waktu untuk Bandung Menjawab, acara Bandung Menjawab. Kami dari Disnaker, saya sendiri Roni Ahmad Nurudin, sekretaris Disnaker. Alhamdulillah pada hari ini didampingi bersama rekan dari Kepala Bidang Latas dan Kepala Bidang HISK, yaitu Bu Helin dan Pak Suwardi. Insya Allah pada hari ini kami sedikit akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Disnaker. Berawal dari tugas pokok dan fungsi kita, yaitu melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Adapun visi dan misi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, visinya adalah terwujudnya penyelenggara ketenagakerjaan terbaik. Adapun misinya ada 3, yaitu meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan kerja. Yang kedua adalah meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik atau good governance. Tujuannya yaitu menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam upaya peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Yang kedua, meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan, dan yang ketiga, meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Adapun sasarannya adalah meningkatnya kompetensi tenaga kerja, yang kedua meningkatnya penempatan tenaga kerja, yang ketiga meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan, dan yang terakhir meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Itu barangkali kaitan dengan tupoksi, visi, dan misi serta tujuan dan sasaran dari Disnaker. Kalau kita bacakan semua ini terlalu panjang barangkali. Langsung saja barangkali berkaitan dengan apa yang menjadi dari sasaran program untuk di tahun anggaran 2017 yang akan kita lakukan. Tentunya berawal dari apa yang tadi kami sampaikan, ada beberapa program unggulan juga dari kami. Pertama, menindaklanjuti atau melanjutkan program yang dari tahun anggaran 2016 yang merupakan program ataupun juga ada beberapa yang menjadi arahan dari pimpinan, yaitu diantaranya berkaitan dengan apa yang menjadi tugas dari masing-masing bidang. Kebetulan pada awal Januari kita sesuai dengan aturan bahwasanya SOTK berubah. Untuk Disnaker sendiri ini ada perubahan, namun tetap masuk kepada tipe A, mempunyai 3 subbag, kemudian mempunyai 4 bidang dan 3 kasih di masing-masing bidang. Nah, ini berkaitan dengan SOTK ini, ada salah satu bidang yang berganti nomenklaturnya karena bidang pengawasan ini sudah bergeser ke provinsi. Jadi tugas dan kewenangan fungsi dari pengawasan ini ditarik ke provinsi dengan SDM-nya. Ada sebanyak 14 pengawas di Disnaker Kota Bandung pindah ke provinsi. Dan kita berganti nama, nomenklaturnya menjadi yang keempat itu bidang pembinaan norma ketenagakerjaan. Di antaranya juga ada membawahi kepala seksi itu untuk peningkatan kesejahteraan buruh. Karena tidak terlepas dengan berpindahnya fungsi pengawasan ke provinsi,
tentunya kita juga berupaya bagaimana melakukan fungsi pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan maupun juga terhadap buruh atau tenaga kerja yang ada di Kota Bandung khususnya. Barangkali untuk lebih konkretnya kita sedikit ada beberapa pointer untuk dilaksanakan di Disnaker ini terkait dengan 4 bidang tentunya. Di bidang penta atau penambatan tenaga kerja, ada dalam waktu dekat ini akan melaksanakan program peningkatan kesempatan kerja. Kegiatannya adalah bursa kerja. Insya Allah ini akan dilakukan tahun 2019 sebanyak 3 kali atau 3 paket bursa kerja dengan target 12.000 lowongan kerja dari 105 perusahaan, 35 perusahaan dan 3 paket dikali 4.000 lowongan kerja. Kemudian yang kedua, program peningkatan kesempatan kerja, ini wirausaha baru. Kegiatan pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok atau paket 120 orang. Dilaksanakan selama 20 hari kalender per paket yang diperuntukkan untuk pencari kerja dan penganggur serta warga berdomisili atau berkartu tanda penduduk Kota Bandung. Yang berikutnya adalah kegiatan padat karya. Kegiatan perluasan kesempatan kerja terdiri dari 30 lokasi atau paket yang terdapat 1.500 orang, dilaksanakan selama 20 hari kerja, hari kalender maksudnya, diperuntukkan untuk pencari kerja dan penganggur serta berkartu tanda penduduk warga Kota Bandung. Kemudian juga penyempurnaan, kita ada aplikasi namanya Bima, ini sudah diketahui bersama dan sudah di launching pada tahun kemarin pada bulan Agustus. Kita mencoba menyempurnakan kembali aplikasi itu untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan sebagaimana tersebut di atas dan mempermudah pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Aplikasi ini terdapat 5 menu utama, yaitu pertama website Dinas Tenaga Kerja tentunya, yang kedua bursa kerja online, yang ketiga wajib lapor online, meskipun ini sebetulnya wajib lapor ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Yang keempat, registrasi online pelatihan. Ini ada di bidang atas dan kita alhamdulillah masih ada UPT, yaitu UPT BLK untuk pengelola data registrasi pelatihan yang akan diinformasikan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah dashboard data statistik dan summary Dinas Tenaga Kerja. Ini insya Allah akan terus disempurnakan aplikasi ini dan bisa di-download di Play Store Android, namanya Bima Bursa Kerja. Itu untuk di bidang penta kerja. Kemudian di bidang HISK ini insya Allah saat ini sedang dilakukan upaya yang sebagaimana aspirasi dari serikat pekerja, buruh tentunya juga lain sebagainya. Ini kaitan dengan upah minimum sektoral. Ini sedang dikaji oleh kita mana yang menjadi sektor unggulannya Pak Kabid ya. Kemudian yang kedua, ya rencana berkaitan dengan UMSK ini juga kaitan dengan May Day. May Day kan sebentar lagi. May Day itu bulan Mei. tentu bulan Mei ya. 1 Mei yang lain tanggal merah libur ya, kita barangkali melaksanakan kegiatan May Day. Kita sedang merencanakan apa yang akan kita lakukan pada acara tersebut, sedang merumuskan. Tentunya juga pelibatan dari serikat pekerja atau buruh ini sangat kita harapkan bersama agar kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Sebagaimana tahun kemarin kita lakukan ada launching bis buruh
kemudian juga ada jalan sehat sambil melaksanakan gerakan pungut sampah. Nah, untuk tahun ini insya Allah mungkin hampir sama. Tambahannya kita sedang merencanakan bekerja sama dengan yang terkait dengan kita, misalnya dengan BPJS, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, juga dengan koperasi, dengan UKM Indak. Karena bulan Mei ini kalau tidak salah pertengahannya udah mendekati bulan suci Ramadan. Kita akan melaksanakan, kalau tidak ada halangan, ingin melaksanakan sholat subuh bersama diawali. Kemudian juga ada pasar murah misalnya. Dan kita juga tadinya merencanakan bursa kerja juga sekalian. Tapi kelihatannya ini ada kendala karena beberapa perusahaan yang sudah kita hubungi keberatan kalau dilaksanakan pada hari libur untuk bursa kerja. Itu rencana untuk kegiatan May Day. Sedikit barangkali ke belakang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan di Kota Bandung. Data ini dari BPS Sakernas Agustus tahun 2015. Memang kami juga sedang berupaya menyempurnakan, mengupdate data-data ini, berkoordinasi dengan beberapa SKPD yang terkait, BPS tentunya, Dinas Kependudukan, dan lain sebagainya. Angkatan kerja dari data tersebut sebanyak 1.192.521 orang. Pengangguran terbuka ini 107.532 atau 9,02%. Siap. Angkatan kerjanya 1.192.521. Penganggur terbuka 107.532 atau 9,02%. Ini BPS tahun 2015 Agustus. Iya, Agustus. Memang kami agak kesulitan, kita berupaya meminta ke BPS. Tapi BPS memang ada apa namanya, untuk tersedia datanya seperti itu, Pak. Ini teh yang Agustus siapa ya? Iya. Agustus 2015. Kenapa? Biasanya 6 bulan sekali keluar, Pak. Oh ya, mungkin kita juga sedang berupaya, tadi kami sampaikan ingin mengupdate data dalam waktu dekat ini. Tim kita sedang mendatangi beberapa SKPD yang terkait untuk menyempurnakan database kita. Dan kita kan ada aplikasi yang tadi namanya Bima. Kita juga ingin data-data tersebut bisa masuk di aplikasi itu sehingga bisa dibuka, diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian untuk yang data bekerja itu sebanyak 1.084.989. Oke, 1.084.989 atau 90,98%. Kemudian kembali ke program kita yang akan kita lakukan, menindaklanjuti atau program yang sebelumnya. Ini ada program bis buruh, Pak, bis buruh. Ini sudah kita evaluasi. Tahun kemarin kan ini dilaksanakan melalui CSR dari Bank Jabar. Untuk tahun ini tentu ada berkelanjutan. Kemarin sudah dievaluasi dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, dengan Serikat Pekerja. Insya Allah bis buruh akan terus beroperasi. Untuk tahap pertama bulan Januari ini memang masih transisi. Kemarin dari CSR, karena kemarin kita berkonsultasi dengan BPKP ya, bahwasannya itu harus dianggarkan di yang berkaitan dengan bidang perhubungan, sehingga dialokasikan anggarannya di Dinas Perhubungan. Namun juga kita berupaya dengan bagian ekonomi, insya Allah
ada CSR kembali untuk menambah unit dari bis yang dioperasikan. Yang kedua adalah sembako delivery atau sembako untuk buruh. Ini juga sudah kita evaluasi terus. Insya Allah beberapa koperasi karyawan atau kita juga nanti akan evaluasi terus yang sudah siap bekerja sama dengan distributor sehingga akan memudahkan buruh atau pekerja mendapatkan sembako. Dan ini juga ada aplikasi kemarin dari bagian ekonomi menyampaikan ada aplikasi namanya e-Priangan dari Bulog dengan Bank Indonesia. Dalam waktu dekat ini akan kita bantu sosialisasikan kepada serikat pekerja dan buruh tentunya. Karena ini memang sistem aplikasi ini adalah untuk umum sebetulnya. Kita akan coba bantu untuk lebih fokus ke buruh atau pekerja. Saya bawa sebetulnya. Bawa. Namanya aplikasi Priangan, bisa diunduh juga Pak di Android. Bisa pesan secara online sembako. Kemudian dengan BPJS kita juga senantiasa bekerja sama barangkali untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Nah, fungsi pengawasan meskipun sudah bergeser ke provinsi sebagai materi kami sampaikan di bidang pembinaan norma ketenaga kerjaan karena ada kepala seksi untuk kesejahteraan buruh. Ini juga tidak terlepas dari upaya-upaya itu. Kita kemarin ada kedatangan dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga dari BPJS Kesehatan. Ingin kita berkolaborasi sinergi agar program tersebut tetap bisa berjalan. Nah, kemudian juga kita akan ada upaya lain kaitan dengan ojek ya Pak Kabid ya, atas namanya lokal ojek. Ini akan kita coba juga untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dari pekerja informal, membuat aplikasi. Karena sekarang ada aplikasi lain ya yang sudah berjalan seperti Gojek dan lain sebagainya gitu kan. Dan program aplikasi atau sistem atau IT tersebut kan tidak bisa tidak kita tahan. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Nah, di bidang latas di Bu Helin ini nanti mungkin ada tanya jawab, bisa lebih menambahkan kegiatannya. Ada program peningkatan kesempatan kerja dan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan yang terakhir program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hampir sama sebetulnya ini kegiatan programnya ada, dan ini kegiatannya adalah hasil dari musrenbang. Insya Allah akan dilakukan seperti misalnya kegiatan pelatihan untuk bordir, catering, desain grafis, industri kreatif, menjahit, pastry, payet, servis HP, tata rias pengantin, public speaking, intermediasi perbankan, dan pendampingan serta pelatihan produktivitas. Tak lupa juga pemagangan dalam negeri. Kemudian untuk pemagangan ini kita juga kemarin berupaya dengan LPK. Ini ada beberapa LPK yang melakukan pemagangan ke luar negeri. Ada peluang dari kita. Dalam waktu dekat ini akan ada MOU kerjasama dengan Toyota City, Jepang. Dan dari Kadin juga diawali kemarin, di launching juga
kerjasama dengan Jepang karena ini banyak Pak peluang-peluang di sana. Di Kadian sudah dilepas kemarin beberapa warga Kota Bandung, juga beberapa LPK yang sudah berjalan. Namun kita juga upayakan ada tambahan dari sebagaimana tadi kami sampaikan dari Toyota City. Insya Allah pada tanggal 23 ini Bapak Wali Kota dari Toyota City beserta Ketua Dewannya atau dari parlemennya akan datang ke Kota Bandung. Tentunya kerjasama ini bukan hanya dengan Disnaker saja, dengan beberapa SKPD terkait dengan Smart City dan lain sebagainya. Untuk Disnaker ini alhamdulillah kemarin sudah ada delegasi dari sana peninjauan ke kita, melihat ke Akademi Perawat ya Bu Helen, dan juga ke ke Panti Jompo yang dilihat, juga ke LPK. Pada saat itu alhamdulillah LPK Meisho ya. Meisho itu ada kurang lebih 40 orang yang siap diberangkatkan ke Jepang. Nah, insya Allah dalam waktu dekat mungkin program ini bisa berjalan dengan lancar. Pelatihan-pelatihan sebagaimana kami sampaikan tadi, mungkin nanti lebih detail Bu Helin ataupun Pak Suarli juga bisa menambahkan. Untuk pendahuluan seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, soal lojek Pak, Ya. bisa dijelaskan lebih rinci Pak, secara teknisnya seperti apa? Sudah sejauh mana persiapan untuk menuju ke sana? Iya. Kami kemarin baru menganggarkan Pak sedikit barangkali untuk kajian Pak. Kajian dan pembuatan aplikasinya. Tentunya dari kegiatan itu meliputi surveinya, pembuatan aplikasinya, kemudian juga bagaimana untuk menganggarkan bisa di-download di Play Store-nya itu Pak. Jadi kita lakukan 3 kegiatan dari kegiatan untuk Gojek ini. Itu rencananya seperti apa Pak? Teknisnya kan kita lihat di Kota Bandung ini ada beberapa pangkalan-pangkalan ojek ya yang sudah berjalan. Nah, ini agar tidak terkalahkan oleh yang sudah berjalan gitu kan. Kita mencoba agar ada aplikasi yang memudahkan pengemudi ojek juga konsumen dengan aplikasi yang akan kita coba kaji seperti apa gitu untuk cocok meningkatkan kesejahteraan itu. Sudah berapa pangkalan Pak yang disurvei? Nah, belum Pak, karena ini baru mau. Kapan mulainya Pak? Ya, untuk anggaran 2017 ya, mudah-mudahan ini bisa Kapan? dilaksanakan. Kenapa? Anggarannya kemarin sedikit sih, hanya untuk kegiatan survei, kemudian pembuatan aplikasinya, kemudian bagaimana aplikasi itu bisa di download di Play Store-nya gitu. Untuk tahap pertama seperti itu Pak. Kurang lebih 150 kalau tidak salah. 150 juta. Iya. Anggaran untuk 3 kegiatan. Perizinannya sendiri nanti gimana Pak? Itu barangkali tentu kita harus berkoordinasi ya dengan SKPD yang terkait, seperti halnya yang kemarin kita lakukan di bis buruh gitu kan. Ada berkaitan dengan SKPD lain. Objeknya di kita buruh sesuai dengan tupoksi kita. Targetnya ada berapa objek Pak yang bisa? Targetnya ya barangkali yang ada di Kota Bandung keseluruhan. Iya, bisa menggunakan, memanfaatkan. Kalau memang ini bisa bermanfaat. Tentu juga dari kajian tadi kita lihat dulu Pak. Belum, kajiannya juga belum? Belum. Nanti kita lakukan. Ini kan baru upaya kita lah bagaimana untuk meningkatkan Untuk survei belum Pak? kesejahteraan. Belum. Oh iya. Belum. Jadi survei juga belum. Belum. Ini baru Baru ada Apa? gitu. niat. Ada niat lah. Ya.
Ya kebaikan ke tukang ojai. Ya, seperti itu Pak. Berapa persen? Saya Pak, tong serius. Siap. Sok. Betul Ada, ya. Butia. Di Kota Bandung Pak, perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan menggaji karyawan di UMK udah berapa persen? Ada berapa perusahaan udah berapa persen yang menerapkan UMK? Iya. Iya, ini ada di bidang HISK. Di kebetulan Pak Kabinnya ada. Pak. Jadi barangkali gambaran sedikit. Memang untuk UMK kan sesuai dengan PP 78 tahun 2017 ini, dan ini udah ditetapkan. Kita mencoba memonitor dan mengawal apa yang sudah ditetapkan bersama itu. Tidak terlepas, tapi kami juga ada beberapa Penundaan. ada yang diusulkan seperti itu. Kemudian juga di HISK ini ada mediator, kurang lebih ada 5 mediator. Ada beberapa pengaduan juga dari pekerja di mediasi. Tidak terlepas permasalahannya seperti itu Pak, adanya PHK, kemudian juga kaitan dengan masalah UMK. Lebih jelasnya mungkin Pak Suwabi bisa. Terima kasih Pak Sekdis menjawab pertanyaan dari Ibu. Memang ini sedikit gambaran Bu. Memang saya sendiri berkantor di Dinas Tenaga Kerja ini Belum lama ya? Stoknya stok lama Bu. Wajah baru gitu di Kota Bandung. Memang saya 26 tahun ini lamanya di kewilayahan. Di kewilayahan baru 2 bulan lebih lah. Hampir mendekati 3 bulan di Dinas Tenaga Kerja ini. Ini tantangan yang sangat besar, saya kira juga dunia baru di tenaga kerja ini. Saya memang harus banyak belajar lagi begitu. Tadi menarik pertanyaan Ibu, memang itu ke sana. Permasalahan besar memang kenapa juga UMK harus ada dan sebagainya juga. Ini salah satunya adalah sebagai jaring pengaman sesungguhnya untuk para buruh agar tidak jatuh lah gitu. Memang di lapangan juga ini kita punya mitra kerja yang juga ini juga kesulitan Bu ternyata. Hari Senin kemarin kita juga pendampingan dari Komisi D DPRD Kota Bandung ke Kemnaker di Jakarta. Ini mempertanyakan penarikan kewenangan bidang pengawasan. Apa yang disampaikan Ibu sesungguhnya untuk penerapan UMK ini data-datanya ada di sana sesungguhnya di pengawasan ini. Kita memang sesungguhnya agak kehilangan jejak untuk itu. Tapi mungkin tidak menjadi ini, kita juga berupaya jangan sampai juga ini jadi kehilangan kendali kita nanti ke sana. Walaupun sangat besar pengaruhnya dengan adanya penarikan kewenangan ini menyangkut itu. Yang berdasarkan informasi untuk tahun 2017 ini ada beberapa perusahaan yang minta penangguhan lah. Walaupun memang kewenangan untuk itu ada di provinsi saya kira. Ada 2 ya. Ada jumlah keseluruhan yang belum kita belum ada jumlah, tapi yang mengajukan penangguhan ada 3, 1 yang ditolak informasi. 3 perusahaan yang minta penangguhan. Iya, 1 ditolak informasi yang Kan usulannya ke ke provinsi penangguhan. Usulan penangguhan. Ditolak, yang 5 mengaruh jadi 8. Sekitar 3 kalau salah, 3 yang mengajukan untuk penangguhan, 2 dikabulkan ya, 1 ditolak. Alasannya itu yang Ada pengkajian Bu, ada pengkajian di tingkat provinsi terhadap penolakan suatu penangguhan upah begitu. Ada kajian dan diverifikasi kembali oleh tim DPK di tingkat provinsi. Perusahaan itu bergerak di bidang apa? Kan memang secara umum kan banyak ya Bu, secara ini berdasarkan kesulitan mereka untuk dapat memenuhi, tapi tidak menunda sesungguhnya nanti harus dirapelkan. Penundaan Harus itu nanti dibayarkan. tetap harus dibayarkan. Sepanjang ada kemampuan. Bergeraknya di bidang apa? Garmen kalau tidak salah. Garmen. Cekap. Baik. Hatur nuhun ya, mudah-mudahan terima kasih pada hari ini dalam acara Bandung Menjawab. Tentunya tanpa bantuan support dari rekan-rekan mitra dari jajaran pers, media, kegiatan-kegiatan kita tidak akan kelihatan. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini terus tetap terjalin dan kegiatan kita bisa berjalan dengan kondusif, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan buruh di Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.